Kami bersyukur Bapa bahwa hari ini begitu istimewa Bapa. Sebab Engkau terlebih dahulu berfirman, pergilah sebab Engkau sudah diutus. Dan saat ini Bapa, kami semua yang berdiri di hadapan-Mu, kami siap untuk Engkau utus kami Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah pada sore hari ini firman-Mu tergenapi. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar di dalam kami Bapa. Dan jadikan kami untuk selalu rendah hati di dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa. Kami bersyukur Bapa bahwa Gembala kami, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sore hari ini kami akan menyaksikan betapa Engkau Allah yang akan menyanggupi dan Engkau Allah yang akan menggenapi ini semua. Sebab Engkau terlebih dahulu berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini persembahan hati kami Bapa. Engkau berkati kebangunan rohani Katolik kami pada sore hari ini. Kami juga berdoa bagi Brother Juni, kiranya ya Bapa, kami boleh dapat menerima hikmat, kami boleh dapat menerima pelajaran yang berharga dan berarti dalam kehidupan kami. Ini persembahan hati kami Bapa. Terimalah ucapan syukur, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dipermuliakanlah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita mau puji Tuhan, amin. Amin. Sebab karena oleh darah anak domba kita semua ditebus, amin. Amin. Sebab karena oleh darah anak domba kita semua diambil menjadi anak Allah. Sebab saudara menerima kuasa Tuhan melalui persembahan. Saudara menerima oleh darah anak domba.
yang setiap hari kita rasakan. Sekalipun iman kita digoncang badai, sekalipun kita ditenggelamkan, dan Tuhan izinkan kita mendapatkan sakit penyakit, mendapatkan cobaan dalam hidup, kita menangis, kita terluka, tapi Tuhan izinkan kita mendapatkan hal tersebut karena Tuhan yakin Tuhan sanggup mengangkat kita terbang tinggi, lebih tinggi dari Raja Wali. Sebab kita yakin bahwa bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Sebab bagi Allah kita yang namanya Yesus yang disalibkan itu, ketika Ia bertindak, tidak akan pernah ada satu hal yang mustahil. Mari kita bawa seluruh hidup kita, harapan kita, sakit hati kita, luka kita, biar berapa Tuhan hadir dan menjamah kita. Kita mau serukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Mari kita membuka kedua tapak tangan kita. Saudara-saudari, malam hari ini bukan mengenai John Antoine, bukan mengenai musik, bukan mengenai dansa. Malam hari ini mengenai Yesus. Katakan amin. Dan Yesus hadir di sini malam ini. Di mana 2-3 berkumpul di atas nama Dia, Yesus hadir di sini malam ini. Saudara-saudari, mari kita membuka diri kita. Biarkan kasih Tuhan mengalir. Kita nyanyikan chorus itu yang kita nyanyikan tadi. Kami memuliakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Penari jangan bergerak, musik hanya keyboard saja. Dimuliakan, umat nyanyi. Ditinggikan Yesus Tuhan. Sekali lagi dinyanyikan. Umat saja nyanyikan, dimuliakan. Umat saja, suara umat saja. Dimuliakan. Keraskan suara. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Umat, mari kita angkat tangan yang bertakhta. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Umat, tinggikan suara sekali lagi, yang dimuliakan. Kita angkat Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
berdoa bersama dengan saya. Ulang doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus. Suaranya keras lagi. Tuhan Yesus. Engkau benar-benar hadir di sini. Malam ini, ku mau berjumpa denganmu. Ubah hidupku Yesus. Jamah hidupku Yesus. Aku percaya Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Engkau adalah Raja segala Raja. Malam ini, jamahlah hidupku Yesus. Ubahlah hidupku Yesus. Malam ini, ku serahkan seluruh hidupku ke tangan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami malam ini supaya hati kami tetap terbuka kepada kuasa Roh Kudus yang mengurapi Engkau untuk menerima Yesus di dalam hidup kita sebagai juru selamat pribadi. Doakanlah kami Bunda Maria. Kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat. Amin. Beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Anda duduk, pandang kiri kanan, beri senyuman besar dan katakan, Tuhan memberkati Anda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Sila duduk. Sila duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Mula-mula saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya John Antoine, berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya bukan Romo, saya awam, sudah bernikah, sudah punya istri satu. Nama istri saya Veronica, itu istri saya. Juga 2 orang anak perempuan, Lavinia dengan Alicia. Saya dan istri berumur 55 tahun. 2 orang anak perempuan berumur 25 dan 23 tahun. Saya dan istri adalah misionaris awam Gereja Katolik, dan 25 tahun lalu kita melepaskan pekerjaan untuk membawakan pelayanan full time sepenuh masa eksklusif di Gereja Katolik. Saya rupa seperti India, tetapi bukan berasal dari India. Hanya rupa saja. Berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, negara tetangga kamu, negara Upin Ipin. Pasti kenal kan? Ya. Dan Malaysia penduduknya 32 juta, daripada 32 juta 60% adalah Muslim. Hanya 1 juta Katolik seluruh Malaysia. Daripada 1 juta Katolik, Tuhan memanggil saya dan istri membawakan pelayanan sepenuh masa eksklusif di Gereja Katolik sebagai misionaris awam. Misionaris awam, Tuhan memberi kita peluang melayani lebih 35 negara seluruh dunia. Saya memang tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya buka mulut saja, entah apa yang keluar. Kalau tidak paham, puji Tuhan. Asalkan kamu paham malam ini. Amin. Kalau tidak paham, ketawa saja. Amin. Yang mustahil. Percayakah Anda? Percaya kan? Saya tidak tahu kenapa Anda di sini. Saya tidak tahu kenapa Anda di sini. Mungkin dipaksa suami. Kalau dipaksa suami, jangan angkat tangan. Saya tidak tahu. Mungkin dipaksa istri. Tetapi Anda di sini bukan secara kebetulan. Amin. Mungkin dipaksa orang tua, mungkin dipaksa teman, tapi Tuhan yang membawa Anda ke sini. Amin. Pandang kiri kanan dan bilang kepada yang duduk di kiri kanan, Tuhan bawa Anda ke sini malam ini.
Amin. Kenapa Tuhan membawa Anda ke sini malam ini, saudara-saudari? Kenapa Tuhan membawa Anda ke sini malam ini? Tuhan membawa Anda ke sini malam ini karena Dia ingin menjamah hidup Anda. Tuhan ingin menyentuh hidup Anda. Tuhan ingin mengubah hidup Anda. Kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan begitu besar. Dan besar sebesar yang Dia ingin mencarikan Anda. Jadi jangan salah paham, saudara-saudari. Malam ini bukan Anda datang carikan Tuhan. Malam ini Tuhan datang carikan Anda. Amin. Itu sebab saya minta Anda nyanyi tadi. Karena harus keluar dari bibirmu sendiri. Katakan amin. Harus keluar. Panggilan itu, seruan itu harus keluar dari bibirmu sendiri. Tidak cukup kamu melihat orang lain nyanyi. Jikalau Anda sendiri tidak nyanyi, pandang kiri kanan dan bilang, buka mulut dan nyanyi. Amin. Ketika praise and worship tadi, pujian penyembahan, saya memandang kiri kanan, ada banyak orang yang duduk dan diam. Entah kenapa, mungkin orang kefah. Kalau tidak mabuk, tidak bisa minum. Mungkin ya, tidak kan? Kamu semua baik ya? Ya. Kamu harus panggil Dia. Karena saat kamu panggil Dia, Dia akan jawab. Amin. Dia akan datang. Dia akan datang. Tetapi sebelum Dia bisa datang, kamu sendiri harus panggil Dia. Tidak cukup teman di kiri kanan panggil Dia. Kamu sendiri harus buka mulut dan panggil. Kenapa? Itu sangat penting. Karena itu adalah mengucapkan kata-kata penuh dengan iman. Kata-kata penuh dengan iman. Banyak orang berkata begini, Tuhan, saya sudah datang. Saya jauh-jauh datang dari Atambua, dari Kupang. Saya sudah datang. Saya sudah datang ke balai ini malam ini. Bukankah itu sudah cukup? Tidak cukup, saudara-saudari. Tidak cukup. Kenapa? Mungkin Anda duduk di sini, tapi hati kamu jauh. Mungkin Anda duduk di sini, tapi Anda pikirkan suami, istri di rumah. Pikirkan kambing kucingmu di rumah. Jikalau Anda pikirkan di situ sesuatu di lain, hanya jasad kamu, tubuh kamu di sini tidak berguna. Pandang kiri kanan, bilang, dengar baik-baik. Pandang kiri kanan, orang yang duduk di kiri kanan, cocok dia, cocok. Yang mengantuk itu kasih cocok dia. Bilang kepada dia yang mengantuk itu tidak bisa tidur. Bilang, tidak bisa tidur. Amin. Dengan Anda dibawakan Tuhan di sini karena Tuhan ingin melakukan satu mujizat dalam hidup Anda. Tetapi jikalau pikiran Anda jauh, tubuh Anda di balai Kefamanus ini, tetapi pikiran Anda di kampung, di rumah, sama suami, sama istri, sama kambing, kucing, anjing, Tuhan tidak bisa jamah kamu. Kamu harus fokus kepada Yesus yang hadir di sini. Katakan amin. Perhatian kamu harus kepada Yesus. Jadi malam ini jangan lihat orang lain, jangan lihatkan manusia, jangan sekali-kali lihatkan saya, karena saya kosong, saya tidak ada apa-apa mau berikan kepada kamu. Malam ini hanya satu orang yang bisa menjamah kamu, bisa mengubah kamu. Nama Dia adalah Yesus. Dengan baik, saudara-saudari, Dia berkata, di mana 2-3 berkumpul di atas nama aku akan berada di sana. Kita lebih dari 2-3 berkumpul. Yesus sendiri hadir di sini malam ini. Percaya? Percaya? Kalau percaya, angkat tangan kamu dan lambai-lambai. Percaya? Amin. Pandang kiri kanan, katakan yang duduk di kiri kanan, cocok dia dan bilang, bangkitkan imanmu.
Yesus hadir, tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Yesus hadir, kalau Jude Antoine hadir, mungkin banyak yang mustahil. Kalau manusia hadir, banyak yang mustahil. Tapi kalau Yesus hadir, tidak ada yang mustahil. Tetapi hanya satu perkara yang Yesus tidak bisa jamak. Satu perkara yang Yesus tidak bisa jamak. Hati yang tertutup. Jikalau kamu duduk di sini tapi hatimu tertutup, Yesus tidak bisa jamak. Kenapa? Karena kasih tidak boleh dipaksa. Dan Yesus tidak ingin memaksa kamu menerima pemulihan. Yesus tidak ingin memaksa kamu menerima penyembuhan. Jika kamu dekil, duduk di sini dan dekil, Tuhan tidak bisa menjamah kamu. Tuhan Allah pencipta langit, bintang, bulan, matahari yang hadir di sini malam ini, Dia tidak bisa menjamah hati yang tertutup. Kanan kiri kanan bilang, buka hatimu. Amin. Ada orang bilang buka hatimu, ya anggu-anggu aja. Amin. Tidak usah tidur ya. Malam ini mujizatnya kamu bisa tidur hanya kalau kamu disembuhkan dari insomnia. Kalau tidak, jangan tidur. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, sabda Tuhan mengenai perempuan dengan pendarahan. Pasti kamu sudah mendengarkan kisahnya ulang kali. Markus bab 5 ayat 25 ayat hingga 34 berkata begini. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit menderita pendarahan. Berapa lama sakit? 12 tahun. Berapa lama sakit? 12 tahun. Hai umat Kefa, berapa lama sakit? 12 tahun lama sakit pendarahan. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 12 hari, 12 tahun. Bukan hanya dia 12 tahun sakit pendarahan, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, sehingga semua uang yang ada padanya semuanya sudah habis. Dia pergi lari kepada dokter, mau carikan penyembuhan dari dokter. Saya tahu banyak orang Indonesia pergi ke Malaysia carikan perobatan, di Malaka, di Penang carikan dokter. Perempuan ini entah kemana-mana dia pergi carikan obat untuk menyembuhkan pendarahan 12 tahun, tetapi tidak baik-baik. Malah semua uang yang ada padanya semuanya habis. Semuanya habis, namun sama sekali tidak berfaedah. Malah keadaannya bertambah buruk. Bukan disembuhkan, selepas uang habis, keadaan bertambah buruk. Mungkin saudara-saudari di dalam situasi sama seperti ini. Mungkin bukan 12 tahun pendarahan, tetapi mungkin sengsara. Sungguh lama sudah sengsara. Bukan hanya kesengsaraan fisikal, mungkin kesengsaraan mental. Banyak orang yang pura-pura mukanya senyum-senyum, tetapi di dalam dirinya sengsara. Hanya pura-pura pakai topeng. Orang Kefa pandai pakai topeng? Saya tidak tahu, jangan jawab. Kamu tanya dirimu sendiri. Sangat pandai pakai topeng untuk melindungi penyakit dia. Penyakit mental, penyakit psikologikal, penyakit luka-luka batin. Sengsaranya tidak habis-habis. Mungkin juga penyakit di tubuh fisikal. Dikatakan 12 tahun dia sakit, tetapi tidak baik. Dikatakan dia pergi ke bermacam-macam tabib. Orang Katolik saya tidak tahu bagaimana di Kefa. Kalau orang Katolik di Malaysia, kalau bertahun-tahun sakit, sudah pergi dari dokter ke dokter, dia tidak lagi cari dokter, dia cari dukun.
Orang Kefa tidak kan? Semuanya bagus-bagus ya. Suster ketawa. Ya, Katolik tidak cari dukun, dia lari ke dukun karena dia pikir dukun bisa menyembuhkan. Dengar saudara-saudari, masalah pemulihan kamu tidak di tangan dukun. Dukun tidak boleh menyembuhkan kamu. Tangan penyembuhan hanya di tangan Yesus. Yesus bisa pakai dokter, tetapi jangan pergi membuat persembahan kepada dukun. Pikirkan yang dukun bisa sembuhkan kamu. Banyak orang saya sudah lihat pergi cari penyembuhan dari dukun. Saya baru membuat retret di Kota Kinabalu, Malaysia. Semasa retret di Kota Kinabalu, Malaysia, 1.200 orang umat Katolik yang datang. Ketika retret itu diminta umat Katolik yang kamu simpan jimat-jimat daripada yang diterima daripada dukun, mari serahkan. Satu kota penuh dengan jimat. Ini umat Katolik baik. Pergi ke gereja, pergi ke misa, sembah Yesus, terima komuni, kemudian bila sakit lari kepada dukun. Kanan kiri kanan bilang jangan cari dukun. Amin. Dengar baik-baik. Saya ditugaskan untuk mewartakan kebenaran kepada kamu. Amin. Jadi saya berdiri di sini mewartakan kebenaran. Walau kamu suka tidak suka, itu terpulang kepada kamu. Jangan tersinggung, tetapi ini kebenaran. Penyembuhan kamu tidak di tangan dukun. Penyembuhan kamu hanya di tangan Tuhan. Amin. Untuk menerima penyembuhan itu, hidup kamu 100% harus diserahkan kepada Yesus. Bukan 50% diserahkan kepada Yesus. Datang misa hari Minggu, kemudian carikan dukun untuk penyembuhan. Tidak bisa, saudara-saudari. Penyembuhan, pemulihan kamu hanya di tangan Yesus. Amin. Katakan, penyembuhan kamu di tangan Yesus. Penyembuhan Anda di tangan Yesus, katakan. Pandang kiri kanan bilang kepada dia. Amin. Dikatakan keadaan dia semakin teruk, menjadi semakin buruk. Di dalam situasi begini, kamu harus tahu sesuatu. Mengikut kitab Imamat, Leviticus Imamat bab 15, kitab Imamat bab 15, ditulis bahwa seorang perempuan yang mengalami pendarahan, perempuan yang mengalami pendarahan adalah dikatakan najis, kotor, najis. Jika dia mengalami pendarahan 7 hari lamanya dia najis. Segala sesuatu yang ditidurinya juga dicemar, kain menjadi najis. Tempat duduk dia juga menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat duduk perempuan itu juga menjadi najis. Pikirkan, setiap orang yang kena kepada sebarang barang yang diduduki perempuan itu harus mencuci barang itu dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Ditulis, jika perempuan itu berhari-hari mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan daripada waktu kain cemar kain, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu yakni najis. Perempuan ini tadi berapa lama dia pendarahan? 12 tahun. Pikirkan, kalau 12 tahun berapa lama dia dikatakan najis? 12 tahun najis. Jika 12 tahun najis, pikirkan ya. Ini bukan hanya masalah fisikal, ini adalah masalah psikologikal. Tidak bisa menjamah orang, tidak bisa merangkul orang. Tiap orang yang dijamah akan menjadi najis. Jadi 12 tahun dia tidak bisa merangkul suami. 12 tahun tidak bisa merangkul anak dia. Kenapa? Karena tidak mau anaknya jadi najis. 12 tahun dia diasing, ditolak, diketepikan. Pikirkan, dalam situasi apa orang yang hidup begini? 12 tahun diasingkan.
Dengar ya saudara-saudari, kalau 6 bulan, 3 bulan kamu diasingkan dari manusia lain, kamu akan menjadi gila. Kalau tidak bersama dengan manusia lain, tahukah kamu, anak yang baru lahir dari rahim ibunya, serta merta harus ditaruh di atas jantung ibunya untuk merasakan kehangatan kulit ibunya. Kalau tidak, anak itu bisa mati. Pikirkan, perempuan ini 12 tahun diketepikan karena dia dikatakan najis. Mungkin dia punya pikiran ingin bunuh diri. Buat apa hidup begini? Mungkin dia putus asa. Mungkin dia marah dengan Tuhan, marah dengan keluarga, marah dengan penyakit dia. Mungkin dia stres. Pikirkan bagaimana hidupnya perempuan ini. 12 tahun. Sudah menderita 12 tahun. Tetapi semakin buruk. Saudara-saudari, mungkin Anda di dalam situasi sama. Anda telah pergi ke dukun tetapi tidak ada pemulihan. Anda telah pergi ke dokter tetapi tidak ada penyembuhan. Anda capek lari ke sana, lari ke sini. Anda mencarikan penyembuh, tapi jawaban Anda bukan di penyembuh. Jawaban Anda adalah di Yesus. Amin. Kamu tahu, kalau mau tepuk-tepuk, amin. Dengar, yang luar biasanya malam ini bukan Anda yang datang carikan Yesus. Yesus yang datang carikan Anda malam ini. Amin. Kenapa? Karena Dia tahu kamu sudah begitu lama menderita. Dia tahu kamu sudah putus asa. Masalah pernikahan suami istri, masalah ikatan kepada alkohol, ikatan kepada narkoba, masalah ikatan perhubungan, seks di luar nikah, seks sebelum bernikah, pornografi, masturbasi, kamu menderita.